Fitri Ainur Feli Katana NPM 1702-1095. Di sini saya akan menjelaskan tentang fikih muamalah. Fikih muamalah secara bahasa fikih atau faham yang mendalam, muamalah saling bertindak atau berbuat. Secara istilah adalah hukum atau aturan Allah yang mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan atau manusia dengan manusia yang berkaitan dengan urusan dunia dan sosial. Yang selanjutnya adalah konsep harta dalam fikih muamalah. Kamus Lisanul Arab karya Ilmu Manzur menjelaskan bahwa kata mal atau harta berasal dari kata kerja mala yamulu yang artinya kecenderungan condong miring. Bila ditinjau dari arti terminologisnya istilah, kata mal adalah setiap sesuatu yang dapat dimiliki, diperoleh, dan dapat lazimnya dapat diambil kemanfaatannya. Selanjutnya ada kedudukan harta dalam Islam. Yang pertama, harta sebagai fitrah At-Takabun 15. Yang kedua, harta sebagai perhiasan hidup Al-Kahfi 46. Dan harta untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai kesenangan Al-Imran 14. Selanjutnya ada pembagian harta. Yang pertama, harta mutakawim dapat dikuasai dan yang kedua, harta akar tetap atau tidak bergerak. Yang ketiga, harta misli ada persamaan di pasar. Dan yang keempat, harta istilahi atau diambil manfaat dengan merusak. Yang kelima, harta mamluk atau di bawah kepemilikan. Yang keenam, harta ain atau berbentuk benda. Dan yang ketujuh itu ada harta yang dapat dibagi atau qobli lil al-kismah. Yang kedelapan itu harta pokok atau menyebabkan adanya harta lain. Yang kesembilan itu harta kas, yaitu harta pribadi. Dan selanjutnya di sini ada akad. Secara bahasa al-aqdu atau sambungan al-ahdu atau janji. Secara istilah adalah perikatan yang ditetapkan dengan ijab qabul berdasarkan ketentuan syara yang berdampak pada objeknya. Dan selanjutnya di sini ada khiyar. Khiyar adalah pilihan untuk melanjutkan jual beli atau membatalkannya karena terdapat cacat terhadap barang yang dijual atau perjanjian pada waktu akad atau karena sebab. Dan selanjutnya ada macam-macam khiyar. Yang pertama, khiyar majelis adalah hak untuk memutuskan melanjutkan atau tidak transaksi oleh penjual dan pembeli selama masih ada di tempat jual beli. Yang kedua, khiyar aib adalah hak untuk meneruskan atau membatalkan transaksinya apabila setelah akad berlangsung diketahui ada cacat pada objek jual beli yang tidak diketahui pembeli saat akad. Dan yang ketiga, khiyar syarat adalah hak pembeli atau penjual atau keduanya untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi selama dalam masa tenggang yang disepakati kedua belah pihak. Di sini ada berakhirnya akad. Dalam akad gadai dan pertanggung kafalah, akad dipandang telah berakhir apabila hutang telah dibayar. Selain telah tercapai tujuannya, akad dipandang berakhir apabila terjadi fasak atau pembatalan atau telah berakhir waktunya. Dan selanjutnya di sini ada riba. Riba yaitu pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Pengertian riba menurut bahasa merupakan tambahan, namun yang dimaksud riba dalam Al-Quran yaitu setiap penambahan yang diambil tanpa adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbangan dibenarkan syariah. Dan selanjutnya di sini ada larangan riba dalam Al-Quran. Yang pertama, seolah-olah menolong padahal mencelakakan. Surah Ar-Rum ayat 39. Yang kedua, riba digambarkan sesuatu yang jelek. Surah An-Nisa ayat 160-162. Yang ketiga, riba berlipat ganda. Surah Al-Imran ayat 130. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat untuk kalian yang menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.